Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Ayinah, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Lebak. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh teman saya, yaitu Bapak Muhammad Syarifuddin SPD. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 3 Muncang. Adapun yang akan kami lakukan pada kegiatan hari ini adalah melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah pada hari ini saya dalam kondisi yang sehat. Baik Pak, Alhamdulillah kalau memang hari ini Bapak dalam kondisi yang sehat Pak ya. Hari ini Pak, sesuai rencana yang akan kita laksanakan nanti, bahwa saya akan melakukan observasi kepada Bapak. Nah, hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu ya Pak ya. Iya Bu. Sebelum saya nanti melakukan supervisi kelas di kelasnya Bapak. Nah, adapun Pak perlu Bapak ketahui, tujuan dari supervisi adalah itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dan juga untuk pengembangan potensi guru ya Pak ya. Nah, selain itu Pak, kegiatan percakapan pra-observasi ini saya lakukan agar Bapak nanti ketika dilakukan observasi itu jauh lebih siap dan juga lebih percaya diri. Sehingga pembelajaran yang Bapak lakukan adalah pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Bapak. Nah Pak, dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kalau boleh saya tahu Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu seperti apa ya Pak? Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu peserta didik dapat menulis dalam bentuk perpangkatan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menentukan hasil suatu bilangan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan bekerja sama. Itu ada dua. Jadi ada dua ya Pak ya tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menuliskan perkalian dalam bentuk perpangkatan dan juga peserta didik mampu menentukan hasil suatu bilangan dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Ataupun tadi Bapak menyebutkan karakter mungkin ya yang ingin dicapai itu seperti misalnya tanggung jawab, rasa ingin tahu gitu. Baik Pak. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang ingin saya capai ini ada dua ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada dua ya Pak ya, pengetahuan dan keterampilan area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan. Nah Pak, saya ingin mendengar dari Bapak tentang rangkaian pembelajaran seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti. Jadi rangkaian pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu strategi pembelajaran itu berdiferensiasi, kemudian berdasarkan kesiapan siswa. Kemudian untuk model pembelajarannya itu saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Kemudian untuk metodenya itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh iya baik Pak. Jadi Bapak strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi, terus model pembelajaran yang menggunakan problem based learning, dan juga metodenya tadi dengan cara berdiskusi diskusi kelompok. Terus Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran Bapak? Ya, untuk media yang akan saya gunakan nanti itu saya akan menggunakan teks laporan observasi, kemudian LKPD, laptop, proyektor.
Itu yang akan saya gunakan nanti. Teks apalan observasi, proyektor, LKPD, LKPD. dan juga laptop ya Pak ya, Ya. untuk medianya. Nah Pak, untuk pembelajaran Bapak nanti kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak ya Nanti Tepatnya. waktunya itu hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Untuk jamnya itu jam ke 5, 6, 7. Jadi 3 jam pelajaran. Untuk kelasnya Pak di kelas mana? Untuk kelasnya itu kelas 9B. Kebetulan saya juga punya jam di kelas 9B. Oh, jadi ya Pak ya, nanti pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas 9B pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 di jam ke 5, 6, 7 ya Pak ya. Dan nanti mungkin di hari itu, di hari Rabu tersebut, saya akan melakukan observasi terhadap Bapak. Ya. Siap ya Pak ya? Ya, saya akan mempersiapkan diri. Iya. Nah, Pak, perlu Bapak ketahui juga nanti setelah saya observasi ada kegiatan lagi nanti yang akan kita laksanakan, yaitu setelah observasi dilakukan ada satu rangkaian lagi percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya. Sebelum berakhir nih Pak ya, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya. Tadi saya ada gambaran terkait untuk persiapan nanti. Nanti mungkin akan saya gunakan gambaran-gambaran tadi akan saya gunakan untuk misalkan metode pembelajarannya seperti apa. Itu gambarannya sudah ini ya akan saya gunakan. Iya. Terus kalau harapan Bapak kira-kira apa dengan adanya percakapan pra-observasi ini? Harapannya untuk metode pembelajarannya bisa saya akan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan peserta didik itu mampu melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dengan metode yang saya berikan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu ya Pak ya di hari Rabu, kita tanggal 4 di kelas 9B di jam ke-5, 6, dan ke-7. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sukses selalu untuk Ya, Bapak. amin. Semoga nanti Pak Supervisi berjalan dengan lancar. Demikian tadi percakapan yang saya lakukan dengan Bapak Muhammad Sarifuddin, percakapan tentang percakapan pra-observasi. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Mudah-mudahan kalian masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun sekarang kondisinya sudah mau menghadap siang. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Besok disiapkan dulu untuk berdoa. Pada duduk siap. Sebelum belajar berdoa mulai. Selesai bersalam. Oke, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika, pelajaran matematika. Ini untuk pelajaran matematika, materinya terkait bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tapi sebelum kita ke materi, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Silahkan lihat kelompoknya, ini kan sudah dibagi 3 kelompok. Silahkan untuk berbaris. Kelompok 1, kelompok 2 di belakang, dan kelompok 3 di sebelah sini. Ayo kita SBG dulu supaya semangat karena hari ini kan sudah siang.
Kita expliking supaya kalian semangat. Ya. Kalian di situ. Baris. Vertikal. Tuh. Oke, sini. Ini lagi. Oke, coba dibuat agak maju sedikit. Oke, kita expliking dulu ya. Expliking sebelum kita mulai pembelajaran. Kita expliking dulu supaya kalian semangat karena sekarang kan semakin siang, mungkin kalian sedikit tidak fokus dalam kegiatan mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Oke, jadi explaining-nya nanti saya akan memberikan kode. Jadi akan memberikan recording. Akan memberikan kode. Jadi misalkan kata kuncinya kalian cuman coba tangannya di pundak, tangannya di pundak teman. Nah, itu ya. Saya akan menguji kekompakannya. Jadi cara kerjanya aturannya nanti saya kasih kata kunci. Misalkan kata kuncinya maju, mundur. Kalian harus ikuti kata kunci tersebut. Kemudian ketika saya menyebutkan mundur, tapi kalian harus mengikuti dengan kata kunci yang di awal tadi. Paham maksudnya? Misalkan gini. Oke, kita tes ya. Kata kuncinya adalah mundur, maju. Nah, ketika saya bilang maju, nanti kalian harus mundur gitu. Walaupun saya bilang maju. Paham maksudnya? Oke, kita ulangi ya. Kita coba aja, Kata kuncinya adalah mundur, maju. Ingat, mundur, maju. Oke, maju. Mundur gitu. Ulangi. Oke. Kata kuncinya mundur, maju. Maju. Kan di awal sudah dibilang kata kuncinya mundur, berarti yang kedua, yang pertama mundur, yang kedua mundur, yang ketiga mundur. Kalau saya bilang maju, mundur. Kalau saya bilang mundur, yang ketiga berarti mundur. Kan kalian mengikuti kata kunci, bukan mengikuti ucapan saya. Paham? Sekali lagi, supaya semangat. Ayo, tepuk tangan dulu. Kata kuncinya maju, mundur. Maju, mundur. Ada 5 ya. Maju. Kan maju kata kuncinya. Berarti kalian tidak konsentrasi. Tepuk tangan. Oke, satu lagi. Oke. Pundaknya di ini aja, dikondisikan lagi. Karena kita bilangan berpangkat ya, Oke, kita explainingnya terkait bilangan saja. Tahu bilangan? Bilangan itu ada bilangan bulat, ada bilangan bilangan cacah, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan asli, bilangan kardinal, bilangan komposit dan lain sebagainya. Oke, kalian berhitung, tiap kelompok akan saya coba berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kelompok pertama, ya, untuk kelompok ini berhitung dari depan sampai ke belakang. Coba berhitung, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke. Kata kuncinya ada kata kunci. Kata kuncinya kelipatan bilangan genap diganti dengan kata bom. Bilangan genap diganti dengan kata bom. Kalau bilangan genap berapa aja?
2, 4, 6, 8 dan sebagainya. Oke, berhitung dimulai dari sekarang. 2. Kamu 1, bom, 3, bom, 5, bom. Itu bilangan bom. Kata kuncinya bilangan kelipatan 3, kelipatan 3. Ingat kalian 3. Kelipatan 3 diganti dengan kata yes. Ya, bukan bom. Yes. Berhitung dimulai dari sekarang. 1. Bom. Yes. Kamu tidak konsentrasi. Tadi kata kuncinya. Yes. Yes. Kelipatan 3. 3. Kelipatan 3 diganti dengan kata yes. Kamu kan kelipatan berapa kamu? 2. Yes. Terus bom, kan lain dari kata kuncinya. 1, 2, yes. 4, 5, yes. Oke, kita ganti ke kelompok 2. Saya akan coba konsentrasi kelompok 2 ya. Oke, untuk kelompok 2. Jangan yang bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Oke, kata kuncinya bilangan genap diganti dengan kata bu. Oke. Dimulai dari sekarang. 2. Berarti kalian yang artinya bilang genap. Iya. Bilang genap itu berarti angkanya 2, 4, 6, 8 dan sebagainya. Diganti dengan kata bu. 1, bu. 3, bu. Gitu. 1, bu. 3, bu. 4, 5, bu. Oke, tepuk tangan. Oke, di sini ya. Oke. Ke kelompok yang ketiga. Oke, yang pertama tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kata kuncinya kelipatan 3 kalian ganti dengan oh my god. Oh my god. Pakai stres ya. Oh my god. Ya, kata kuncinya kelipatan 3 diganti dengan kata oh my god. Begitu dimulai dari sekarang. Oh my god. 5. Oh my god. Tepuk tangan. Silakan saudara. Oke, ini terkait bentuk bilangan bulat ya, terkait bentuk akar, bentuk bilangan pangkat dan bentuk akar. Belum bentuk bilangan berpangkat itu ada kaitannya dengan jenis-jenis bilangan. Tadi kan sudah dijelaskan dari awal bahwa bentuk bilangan itu adalah bilangan apa saja? Ada bilangan asli, ada bilangan caca, ada bilangan bulat, ada bilangan genap. Kalau bilangan caca dimulai dari angka berapa? Bilangan caca di SD sudah belajar, SMP kelas 1 sudah belajar bilangan bulat. Bilangan caca dimulai dari angka berapa? 5. Hah? Dimulai dari angka? Terus bilangan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan asli dimulai dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Bilangan bulat. Apakah bilangan yang berbentuk bulat? Hah? Apa bilangan bulat itu? Ada yang masih ingat bilangan bulat itu apa? Apa bilangan bulat? Bilangannya apa saja? Bilangan bulat itu adalah bilangan, lupa lagi, bilangan yang terdiri dari bilangan po. Bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan bilangan
nol atau bisa dikatakan dengan bilangan netral ya. Jadi nol itu bisa dikatakan dengan bilangan netral. Bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bilangan negatif min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Dan bilangan netral itu 0, 1. Nah sekarang kita kalau ada lagi bilangan prima, ada yang tahu bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu apa? Angkanya berapa aja bilangan prima? Coba kamu berapa bilangan prima apa saja? 5, 7, udah bagus. Yang lain, kelompok lain. Coba kamu 11. Berapa lagi? Ayo, Rina, ayo, Najwa, 17. Ada yang lebih kecil? Ada bilangan genap satu-satunya, bilangan prima. Bilangan apa itu? Bilangan prima itu apa? Ada yang tahu? Dari awal itu bilangan prima itu 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 masuk nggak? Enggak. 2, 3, 27, 27 dan 29, 31, 37 dan lain sebagainya. Jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 2 angka. Jadi angka 1 dan angka itu sendiri. Kalau 2 dibagi 1, 2 dibagi 2 dapat 1, hanya 2 angka kan. Nah sekarang kita ke video pembelajaran ya terkait bilangan berpangkat. Kita kembali lagi ke bilangan berpangkat. Nah coba sedikit disimak ya supaya kalian lebih ingat lagi terkait bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Silahkan disimak. Kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan contoh soalnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kami serta berikan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal dari yang nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas materi ini. Yang pertama tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, di mana sifat yang pertama yaitu jika a pangkat 0 nilainya akan sama dengan 1. A ini sebuah angka. Semua angka boleh, ada 1, 2, 3, 10, 1 juta dan boleh, kecuali yang tidak boleh itu angka 0. Oke, jika sebuah angka dipangkatkan dengan angka 0 maka hasilnya sama dengan 1. Lanjut ke sifat yang kedua. Jika A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Perhatikan, jika bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama A, kalau dia dikali itu artinya pangkatnya ditambah. Lanjut ke sifat yang ketiga. Jika A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Perhatikan di sini. Jika bilangan pokoknya sama, di sini sama-sama A, lalu dia dibagi, itu artinya pangkatnya dikurang. Lanjut ke sifat yang nomor 4. Jika A pangkat negatif N, maka sama dengan 1 per A pangkat positif N. Lanjut ke sifat yang kelima. Buka kurung A pangkat N, tutup kurung pangkat N, itu nilainya sama dengan pangkat N dikali N, pangkatnya dikali. Ini dia sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah sekarang untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2 pangkat 0 sama dengan, ingat kalau sebuah angka dipangkatkan dengan angka 0 maka hasilnya adalah 1. Oke, jadikan ya. Tadi sudah sedikit dibahas di video pembelajaran. Itu terkait apa? Terkait sifat-sifat berpangkatan. Tadi sudah dijelaskan ya. Terkait sifat-sifat berpangkatan. Jadi sifat berpangkatan itu ada beberapa sifat dalam ilmu pangkatan. Sifat yang pertama, setiap pangkat dikalikan dengan 0, setiap bilangan
dikalikan dengan 0 dipangkatkan dengan 0 itu nilainya satu. Jadi misalkan contohnya 3 pangkat 0 itu nilainya 1, atau min 3 pangkat 0 itu nilainya 1, 25 pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi setiap yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1. Ada yang tahu? Ada yang bisa mengidentifikasi ini kenapa setiap yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1? Ada yang tahu dari mana? Oke, kita identifikasi dulu ya. Kenapa setiap yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1? Misalkan 2 pangkat 1 2 pangkat 3 kita bagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Aturannya ada di dalam sifat perpangkatan. Jika bentuk bilangan pokoknya sama dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang. Tadi di film pembelajaran ada. Di sini kita kurangi bentuk pangkatnya karena ini bentuk bilangan pokoknya sama, kemudian dalam bentuk pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kalau kita jabarkan 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Itu hasilnya berapa? Hasilnya hasilnya berapa? 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kemudian ini sama, ini dibagi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 ini juga sama. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kemudian ini kan kalau dikurangi Pak bentuk pangkatnya, nah seperti ini 2 pangkat 3 dikurang pangkat 3 itu hasilnya 2 pangkat 0. Dan ternyata setelah dijabarkan 2 kali 2 kali 2 kemudian dibagi 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8 dibagi 8 itu nilainya 1. Nilainya 1. Jadi setiap yang dipangkatkan dengan 0 itu nilainya 1. Sudah jelas kan? Ya. Kemudian sifat yang selanjutnya tadi ketika ada bilangan bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama dalam bentuk perkalian, itu pangkatnya ditambahkan. Contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Aturannya ketika dalam bentuk perkalian berpangkat bentuk bilangan pokoknya sama, berarti ditambahkan bentuk pangkatnya, berarti 2 pangkat 3 plus pangkat 5 berapa? 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu kalau hasilnya berapa? Ada yang tahu? 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 kali 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 2 sebanyak 8 kali perkalian berulang. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64 kali 2 128 kali 2 256. Hasilnya adalah 256. Ini bentuk pangkat bentuk perpangkatan dari 2 pangkat 8 itu hasilnya 250. Sudah jelas ya? Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Saya belum mencatat tadi lupa. Yang tidak ada ini siapa? Yang tidak hadir ini adalah siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi selain itu? Dani? Taufik sakit ya? Taufik sakit ya? Siapa? Alif sakit. Ya? Elisa si
Sifat sakit. Hewan Hendra sakit ya. Oke, ya kita lanjutkan materinya terkait bentuk perpangkatan. Untuk materi perpangkatan ini tadi sudah dijelaskan sifat-sifat perpangkatan. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, saya tuliskan kembali ya. Tadi di video pembelajaran sudah ada. Jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus pangkat N. Jadi memiliki bilangan pokok yang sama dalam bentuk perpangkatan itu dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya ditambahkan. Contohnya tadi sudah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ada lagi sifatnya dalam bentuk pembagian. Bilangan pokoknya sama dalam bentuk pembagian itu pangkatnya dikurangkan atau dikurangi. Contohnya begini, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Contohnya tadi sudah dijelaskan itu contohnya. Selanjutnya ada lagi sifat bentuk perpangkatan. Bilangan memiliki bilangan pokok yang berbeda tapi bentuk pangkatnya yang sama. Seperti apa? Jadi bentuk sifatnya A kali B pangkat N. Jadi bagaimana kalau seperti ini? A dikali B pangkat N. Jadi bentuk perpangkatannya, bentuk bilangan pokoknya berbeda tapi bentuk pangkatnya sama. Ini bagaimana cara penyederhanaannya? Penyederhanaannya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Atau contoh soalnya misalkan 2 kali 3 pangkat 5. Ini kalau kita sederhanakan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Ini untuk penyederhanaannya. Kemudian ada lagi sifat dalam bentuk perpangkatan seperti A pangkat M pangkat N. Jadi bentuk bilangan pokoknya hanya satu, ya. Kemudian bentuk perpangkatannya berulang. Jadi A pangkat M pangkat N. Jadi ada 2 kali bentuk perpangkatan. Paham? A pangkat M pangkat N. Contohnya seperti ini. A pangkat M pangkat N. Ini kalau kita sederhanakan A pangkat M dikali pangkat N. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 2 pangkat 3 pangkat 4. Nah, bagaimana bentuk penyederhanaannya? 2 pangkat 3 pangkat 4 berarti 2 pangkat 3 dikali pangkat 4. Hasilnya berapa? 2 pangkat 2. Ya. Oke, sudah paham ya? Oke, sekarang saya akan membagikan LK kepada kalian. Di sini sudah dibagi 3 kelompok. Ini lomba kerja peserta didik ya, KPD. Nanti untuk setiap LK-nya berbeda-beda kelompok, berbeda-beda bentuk soalnya. Tidak disamakan. Silakan kalian kerjakan untuk LK yang saya berikan ya. Untuk kelompok 1 ini kriterianya mudah ya. Silakan nanti
dikerjakan diskusi ya, didiskusikan itu terkait perpangkatan, kemudian bentuk perkalian seperti apa, nilainya dari bentuk perpangkatannya berapa. Kemudian untuk LK kelompok 2. Nah, untuk LK kelompok 2 yang didiskusikan dengan teman sekelompok kalian ya, didiskusikan itu dapat dari mana, hasilnya berapa, tentukan hasil dari perpangkatan berikut, silakan didiskusikan. Kemudian untuk LKPD yang ke kelompok 3 ini sedikit sukar ya, soalnya silakan dikerjakan kemudian dikoordinasikan ya. Silakan waktunya 10 menit untuk mengisi LK. Silakan dikerjakan, didiskusikan. Nanti kalian presentasikan hasil pengerjaan dari tiap kelompoknya ya. Dikerjakan nanti di depan, kemudian dipresentasikan dapat hasilnya seperti itu dapat dari mana. Sudah? Ya, kalau sudah, ya kita akan bahas via LKPD masing-masing kelompok. Ya, untuk LKPD yang pertama itu berarti di kelompok 1. Silakan kelompok 1. Perwakilannya 3 orang ya. Iya. 3 orang ya. Silakan kelompok 1. LKPD 1 silakan dijelaskan. So, depan 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan soal LKP 1. Soal nomor 1. Matematik ini mulai bahasanya. Ini perhatikan di alat LKPD 1 di kelompok 1 ini materinya mudah ya. Jadi kelompok 1 itu mudah, kemudian sedang, sukar. Oke, 2 pangkat 4, silakan dijelaskan. 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 6. Kenapa itu 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2? Silakan jelaskan alasannya. Perkalian berpangkat itu apa? Silakan dijelaskan. Kenapa itu hasilnya bisa 2 kali 2 kali 2 kali 2, bukan 2 pangkat 4, 2 kali 4? Harus dijelaskan. Karena bentuk perkalian berulangnya berapa kali? 4 kali. Bilangan pokoknya berapa? 2. 2. Bentuk pangkatnya berapa? 4. Berarti perkalian berpangkat itu adalah perkalian berulang tergantung dari bentuk pangkatnya atau eksponennya. Kalau bentuk pangkatnya 4 berarti perkalian berulang sebanyak 4 kali. Kalau 3 kali berarti perkalian berulang sebanyak 3 kali. Berarti 2 pangkat 4 itu hasilnya kita sebutkan 2 kali 2 kali 2 kali 2. hasilnya adalah 16. Jadi perkalian berpangkat itu adalah bentuk perkalian berulang tergantung dari bentuk pangkatnya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Penjelasan yang luar biasa. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke habitatnya. Kelompok 2, silakan dijelaskan. 3 orang ya. Gak usah rombongan. Kelompok 2, yang semangat dong. Kelompok 2, yang semangat dong. Yang 1 orang aja, 3 orang dong. Lina. Kamu yang lebih English. Lina, ke depan dong. Oke, silakan. Nomor 1 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menjelaskan Oke, silakan dikerjakan soalnya. Yang kelompok 2 itu bentuk bilangan pokoknya itu bentuk pecahan biasa ya. Berbeda dengan kelompok yang pertama itu bilangan pokoknya bilangan biasa, bilangan bulat biasa. Ini yang kedua itu bentuk soalnya bilangan pokoknya itu bentuk pecahan 1/3 pangkat 3. Iya, soalnya ada ditulis. Tapi itu benar. 1/3 pangkat 3 sama dengan. Nah, coba silakan dijelaskan. Oke, 1/3 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Ini silakan.
Dina, itu ada dapat 1/3 pangkat 3, itu ditulisnya 1/3 kali 1/3 dikali 1/3, itu dapat dari mana? Hah? Dia dapatnya dari mana sih? Misalkan untuk perpangkatan itu adalah perkalian berulang karena bentuk pangkatnya 3, apapun jenis bilangan pokoknya, mau jenis bilangan pokok biasa ataupun bentuk desimal, itu perkalian berulang. Berarti 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Berapa hasilnya? Kalau bentuk perkalian dalam bentuk pecahan itu biasanya ada pembilang dan ada penyebut. Kalau dalam bentuk perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, berarti berapa hasilnya? 1 kali 1 kali 1 sebanyak 3 kali perkalian berulang, berarti hasilnya 1. 3 kali 3 kali 3 berarti 27. Berarti 1 hasilnya berapa? Itu coba dijelaskan lagi dari mana itu 1/27? Suara volumenya digedein dong biar aku mendengarnya. Jadi bentuk perpangkatan itu apa? Bentuk perpangkatan itu adalah perkalian berulang. Perkalian berulang itu sebanyak berapa kali tergantung dari bentuk pangkatnya. Kalau pangkatnya misalkan ada 3, pangkat 3 berarti perkalian berulang sebanyak 3 kali. Di sini bentuk bilangan pokoknya itu adalah bentuk pecahan biasa. 1/3 pangkat 3 artinya 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3, hasilnya adalah 1/27. Tepuk tangan. Dia, ya nanti banyak belajar lagi. Buka di YouTube tutorial ya, jangan buka itu aja, tiktokan aja. Oke, sekarang ke kelompok 3 ya. Ini kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 orang boleh. Jangan semuanya ya. Itu. Itu perintahnya apa? Tuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Kalau tadi kan mencari hasilnya ya, sekarang hanya menuliskan bentuk perpangkatannya, itu sudah dijabarkan. Tinggal kalian menuliskan bentuk perpangkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang menuliskan ke dalam bentuk perpangkatan. Ya, silakan dijelaskan itu hasilnya min 2/3 pangkat 4 itu dari mana? Bentuk perkalian berulangnya berapa kali? 4 kali.
4 kali perkalian berulang. Itu jenis bilangan pokoknya jenis bilangan biasa atau bilangan pecahan. Bilangan pecahan lebih tepat positif atau negatif? Negatif. Berarti bentuk pecahan biasa bentuknya bentuk negatif. Min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3 itu rubah ke dalam bentuk perpangkatan. Pangkatnya karena perkalian berulang sebanyak 4 kali, maka bentuk pangkatnya adalah 4 min 2/3 pangkat 4. Min 2/3 bilangan pokok dan 4-nya adalah bentuk pangkat. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Oke, sudah jelas ya terkait bentuk perpangkatan? Oke, sekarang kita ke lembar pengamatan. Seharusnya ini ya. Seharusnya di copy ini. Ini lembar observasi. Oke, apakah kita tadi kesimpulannya? Tadi untuk materi bentuk perpangkatan itu, jadi perpangkat itu adalah perkalian berulang, ya, perkalian berulang. Ada 2 jenis, ada bilangan pokok, dan ada bentuk pangkat. Jadi perkalian berulang tergantung dari bentuk pangkatnya. Kalau misalkan 2 pangkat 3, artinya perkalian berulang sebanyak 3 kali. Kalau perkalian bentuk perpangkatan 2 pangkat 10, artinya bilangan pokoknya 2, perkalian berulang sebanyak 10 kali. Nah, sekarang saya akan observasi dan refleksi selama pembelajaran tadi berlangsung. Nah, nanti akan saya tanyakan. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, bentuk ya, di sini ada konsep bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang. Bisa dilihat di monitor, di layar. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, artinya A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya, tergantung dari bentuk pangkatnya. Tergantung bentuk pangkatnya. Kalau pangkatnya 10 berarti perkalian berulang sebanyak 10 kali, atau 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu kalau bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 5. 3 itu artinya bilangan pokok dan 5 adalah bilangan berpangkat. 3 pangkat 5 adalah bentuk perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Bisa dilihat tuh ya. Nah, contohnya tabelnya seperti ini, perpangkatan. Contohnya 5 pangkat 2. Kalau dijabarkan bentuk perkaliannya 5 kali 5. 5 pangkat 2 itu bukan berarti 5 dikali 2. Jadi 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Nilainya 25. Selanjutnya 5 pangkat 3. Bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5. Nilainya adalah 125. Kemudian 5 pangkat 4. Bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali perkalian berulang, hasilnya 625. Ada lagi satu yang ketinggalan. Bagaimana kalau bentuk bilangan pokoknya itu negatif? Tadi sudah ada contoh. Misalkan min 3 pangkat min 2 aja, min 2 pangkat 3. Ada yang tahu hasilnya berapa? Benar Pak? Benar. Min 2 pangkat 3. Ada yang tahu hasilnya berapa? Min 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Min 2 pangkat 3. Itu hasilnya berapa? Bilangan pokoknya negatif. Hasilnya positif 8 atau negatif 8. Ini kalau dijabarkan, maka min 2 pangkat 3 kalau dijabarkan min 2
kali min 2 kali min 2 semuanya tiga kali perkalian berulang. Bentuk bilangan pokoknya itu adalah bentuk bilangan bilangan negatif. Jadi bilangan negatif, bilangan pokoknya itu bilangan negatif, berarti min 2 kali min 2 dikali min 2. Coba bilangan negatif. Coba waktu konsep bilangan bulat itu ya, bentuk perkalian bilangan bulat, positif dikali negatif hasilnya positif dikali negatif hasilnya positif dikali negatif hasilnya negatif dikali positif hasilnya positif dikali hasilnya negatif dikali negatif hasilnya. Ya, itu harus tahu. Positif dikali positif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif. Ini juga sama. Negatif dikali negatif positif, positif dikali negatif negatif, itu hasilnya pasti negatif. Ingat, kalau bentuk pangkatnya, kalau bilangan pokoknya negatif, ingat ya, jangan. Kalau bilangan pokoknya negatif, bentuk pangkatnya adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu berapa? Pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7, pangkat 9 dan seterusnya. Itu hasilnya pasti negatif. Paham? Paham maksud saya? Jadi kalau bilangan pokoknya negatif, kemudian pangkatnya bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu hasilnya pasti negatif. Tapi sebaliknya kalau bilangan pokoknya negatif, bilangan pokoknya negatif, bentuk pangkatnya bilangan genap. Misalkan clear min 2 pangkat 8, kata hasilnya positif atau negatif? Positif. Pasti positif. Kenapa? Karena bentuk pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap itu apa saja? Pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, pangkat 8, pangkat 10 dan seterusnya. Itu walaupun bilangan pokoknya negatif, itu hasilnya adalah positif. Ya, hasilnya berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64 kali 2 128 kali 2 250. Nah, hasilnya 250. Nah, paham ya? Paham? Paham bilangan bulat? Paham bentuk pangkatan? Paham bentuk akar? Belum bentuk akar. Paham persamaan kuadrat? Belum. Oke, saya akan coba. Apa yang pertama? Ini nomor observasi. Ya, nomor observasi. Apa yang sudah kalian pelajari dari materi tersebut? Materi yang sudah dijelaskan, materi ini. Apa yang sudah dipelajari tentang apa? Perpangkatan dan sifat-sifat berpangkat atau perpangkatan. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada bentuk perkalian, ada bentuk pembagian, ada bentuk perkalian berulang dalam perpangkatan, bentuk perpangkatan ya. Kemudian apa yang kalian kuasai dari materi ini? Apa sudah menguasai? Apakah sudah paham? Kelompok satu ini laki-laki ya. Apakah sudah paham? Ada yang sudah paham? Ada yang belum paham? Siapa yang belum paham siapa? Angkat tangan. Yang belum paham? Ambil. Udah paham belum? Kelompok satu sudah paham? Dah ya, bagus. Kelompok 2. Apakah kalian sudah menguasai materi ini? Sudah. Kamu udah? Sudah. Bagus. Berarti sudah paham? Sudah paham. Kemudian kelompok 3. Apa yang kalian pelajari dari materi ini tentang perpangkatan? Apakah sudah paham? Sudah. Yakin? Nanti dikasih surat dari dapat 100? Benar. Oke, kemudian yang selanjutnya, bagian mana yang belum kalian kuasai, yang belum paham? Kira-kira bagian mana? Coba sob, ungkapkan unek-unek kalian. Isi ayat materi bukan paham, dari soal 0.
Yang mana deh? Oh ini. Oke. Ini bentuk soalnya nomor 2 tadi tidak dipresentasikan ya. T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Nah, waktu kelas 8 kalian pernah belajar yang namanya bentuk aljabar. Aljabar itu bagian-bagiannya ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Kemudian variabel itu adalah lambang bilangan, lambang pengganti bilangan yang nilainya belum jelas. Biasanya dinotasikan dengan huruf, misalkan A, B, E, sampai Z. Tapi biasanya matematika itu identik dengan X, Y, Z ya. Ini T kali T kali T, T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? Coba waktu bentuk aljabar 2 dikali X hasilnya 2X, 2 dikali Y hasilnya 2Y. Misalkan X itu, T itu adalah bentuk variabel yang nilainya belum diketahui. Contohnya misalkan saya membeli 2 dus buku. Pak Sarip pergi ke pasar, ke Mas Dion, membeli 2 dus buku. Nah, 2 dus buku itu kan apakah sudah jelas nilainya? Belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena di dalam kardus buku kita membeli kucing dalam karung kan? Kita membeli kucing dalam karung kan kita tidak tahu ya isinya itu berapa. Mungkin saja satu dus buku di toko Melati itu ada 10. Mungkin saja satu dus buku di toko Mawar itu ada 5. Karena nilainya belum jelas, maka diganti dengan nilai variabel. 2 dus buku 2X. Ya, 2 kotak pensil 2Y, 2 penggaris 2Z misalkan. Itu sebagai pembeda saja ya. Kalau ada bentuk 3 variabel atau 4 variabel dibedakan saja nilai variabelnya. Jadi di sini T kali T kali 2 kali 2 kali 2 jadi berapa? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? T kali T, nah kieu T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Kalau dalam bentuk aljabar ya, T itu adalah bentuk variabel, kemudian 2 itu bentuk konstanta, kemudian ketika dikalikan dengan variabel itu hasilnya T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Sekarang kita kalikan dulu yang bentuk bilangannya 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. Kemudian T dikali T, T kali T, T kuadrat. X dikali X, X kuadrat. X kuadrat dikali X. Kan di kelas 8 kalian sudah dipelajari terkait bentuk aljabar. Bisa pelajari jangan? Bisa pelajari jangan Bapak? Pengajar ya? Oke. Itu model seperti ini, T kali T kali 2 kali 2 kali 2. Bentuk bilangannya dikalikan dulu, baru nanti bentuk variabel. Bentuk variabel X kali Y, hasilnya apa? X Y, T dikali T. Kalau misalkan bentuk variabelnya berbeda, X kali X, Y, A dikali D, AB, A dikali B dikali C, ABC. Kalau misalkan A kuadrat dikali B kuadrat dikali C, ya dikali C, berarti hasilnya berapa? A kuadrat dikali B kuadrat berarti A kuadrat B kuadrat C. Bagaimana kalau ini? A dikali A dikali B dikali B dikali B dikali C dikali C. Hasilnya berapa? Hasilnya bagaimana? Kali A kali B kali B kali B kali C kali C. Hasilnya berapa? A kuadrat B A pangkat 2 ya, A kuadrat B A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat 2.
kalau bentuk bilangan pokok diganti dengan variabel, jadi bentuk pangkatnya bentuk pangkatnya berubah ya, ditambahkan bentuk pangkatnya. Jadi tadi kan kalau 2 pangkat 3, tadi kan kalau seperti ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 itu hasilnya 2 pangkat 6. Jadi pangkatnya ditambahkan, ini juga sama. Kalau T dikali T berarti T-nya, karena ini T pangkat 1 sama ya. Kalau T itu kan tunggal berarti pangkat 1. Ini pangkat 1 berarti T-nya pangkatnya ditambahkan berarti T pangkat 2. Paham sampai sini? Gampang kan? Tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Kira-kira aktivitas tadi yang paling menarik apa? Dari apa misalkan penampilan videonya, atau misalkan cara menyampaikan materi, atau misalkan presentasinya, apa kira-kira? Kelompok 1, mana kelompok 1? Masih hidup? Kelompok 1 apa? Yang kalian yang menarik menurut kelompok 1 apa? Presentasi. Nggak bisa ya? Tapi suka. Ya, nanti bisa dipelajari lagi, bisa berlatih lagi ya. Makanya buka YouTube, bukan kita lain. Kelompok 2. Hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran tadi yang kalian lakukan, apa hal yang menarik bagi kalian? Presentasinya. Kenapa presentasinya? Seru? Ya, seru ya. Ya, ini perlu dikembangkan lagi. Kelompok 3 menurut kamu? Menurut kalian? Kamu. Menurut kalian hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang baru saja apa itu? Penjelasan. Bagaimana penjelasannya? Mudah dipahami? Mudah. Mudah-mudahan nilai kalian bagus ya. Oke, materinya sudah kita pelajari. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Nanti materinya akan kita lanjut dengan materi persamaan kuadrat ya. Materi selanjutnya nanti ke depan kita akan belajar terkait persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu hampir sama dengan persamaan linier 1 variabel atau persamaan linier 2 variabel. Cuma bedanya bentuk variabelnya variabel tertinggi yaitu kuadrat. Jadi x kuadrat. Nanti kita pelajari ya. Mungkin kita akhiri pelajaran pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Ajinah, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Syarifuddin dan juga Bapak I. Firdaus sebagai pengajar praktek. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Sebagai guru yang diobservasi adalah Bapak Muhammad Syarifuddin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak I, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat ya. Semangat. Baik, kita mulai saja Pak Sarif percakapan pasca observasi supervisi akademik ini.
Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan diadakannya percakapan pasca observasi ini adalah tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan diobservasi oleh saya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, Pak, Ya. bagaimana perasaan Bapak setelah saya observasi kemarin? Perasaan saya awalnya tegang dan sedikit grogi ya, mungkin karena dipantau sama ibu. Tapi alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik ya, berjalan dengan normal. Berjalan dengan baik dan normal ya, Pak ya. Ya. Menurut Bapak nih, Pak, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak laksanakan? Bisakah Bapak menceritakannya? Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu saya lebih fokus ke area pengetahuan dan keterampilan. Itu area pengetahuan dan keterampilan itu area apa ya, Pak ya? Itu sesuai di RPP aja, Bu. Oh, berarti mungkin itu area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan, itu Iya. area keterampilan dan juga pengetahuan ya, Pak ya? Iya. Nah, apakah area pengembangan Bapak ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Mungkin kalau untuk ditanya sesuai, mungkin saya belum begitu puas ya, belum begitu puas. Kemarin sebenarnya kalau dibilang sukses, tapi mungkin ada beberapa kekurangan yang saya kurang terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Itu jadi cukuplah kalau Menurut Bapak cukup Kalau gitu ya, menurut saya cukup baik gitu ya, Cukup baik. tapi belum memang sempurna belum Iya. gitu ya, Pak ya. Nah tadi kan Bapak menyebutkan ada kekurangan gitu, Pak. Nah, bisa Bapak ceritakan nih kekurangannya seperti apa? ya kemarin kan dibagi kelompok, itu dibagi kelompok ada 5 kelompok. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang ikut dalam kegiatan kelompok tersebut. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kerja kelompoknya itu. Jadi menurut Bapak kekurangannya adalah karena ada siswa yang kurang aktif ya, Iya, Pak, iya, dalam iya. kegiatan pembelajaran Iya, Bapak iya. tadi. Nah, menurut Bapak kenapa ya siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran Bapak? Yang pertama mungkin karena saya kurangnya memberikan stimulus ke anak, kemudian anak kurang paham dan kurangnya konten atau video yang saya berikan ke anak. Jadi anak kurang begitu aktif. Dan kemarin juga saya kurang memberikan buku panduan. Ya, seharusnya kan ada itu sebagai sumber belajar anak ya. Iya. Gitu. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin nanti saya akan lebih memberikan stimulus ke anak, memberikan rangsangan supaya anak itu lebih paham, terarah dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian saya akan lebih memberikan banyak video pembelajaran ke anak supaya anak lebih aktif dan ya supaya anak lebih aktif. Jadi Bapak akan memberikan stimulus dan juga memperbanyak video pembelajaran gitu ya supaya anak lebih aktif. Nah, stimulusnya itu bisa Bapak ceritakan seperti apa misalnya ke anak supaya anak itu lebih terangsang, lebih aktif gitu. Ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait itu ya, kemudian memberikan banyak video tentang pembelajaran itu supaya anak itu lebih paham dan terarah itu, Bu. Memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya, dan juga berupa video pembelajaran. Ataukah ada misalnya Pak cara lain nih selain pertanyaan dan juga video pembelajaran yang akan Bapak Ya, mungkin lakukan? saya akan merubah strategi pembelajaran saya. Saya akan berubah strategi pembelajaran saya dan saya akan memberikan
media pembelajaran lebih banyak lagi gitu. Bagus sih Pak, itu merubah strategi pembelajaran dan Bapak juga akan memberikan lebih banyak lagi media pembelajaran sehingga mungkin anak akan lebih lebih apa ya, lebih aktif gitu nanti dalam pembelajarannya. Nah, untuk merubah strategi pembelajaran nih ya Pak ya, strategi pembelajaran Bapak, apa yang akan Bapak lakukan supaya Bapak bisa merubah strategi pembelajaran menjadi lebih baik lagi dari dalam diri Bapak? Ya mungkin saya akan lebih banyak mengikuti pelatihan, bisa membuka leasing PK juga banyak ya. Saya juga bisa lebih banyak bertanya kepada guru senior yang lebih memahami akan hal-hal ini, karena saya juga kan masih banyak kekurangan ya, masih harus banyak belajar itu. Jadi rencananya Bapak nanti untuk bisa mengubah pola mengajar Bapak itu Bapak akan banyak mengikuti pelatihan ya Pak ya, baik mungkin pelatihan yang daring ataupun yang luring gitu ya Pak ya. Bagus sekali Pak itu rencana Bapak, karena memang itu untuk pengembangan diri Bapak juga. Nah, untuk menguatkan komitmen Bapak, adakah kira-kira yang akan Bapak orang yang akan mengingatkan Bapak akan komitmen Bapak tersebut? Mungkin kepala sekolah ya, kepala sekolah, kemudian kurikulum juga yang lebih memahami akan hal itu ya Bu. Ya mungkin komitmen saya supaya saya lebih berkembang gitu, mungkin di kepala sekolah bisa, kemudian teman-teman yang lebih senior atau kerja yang lebih senior yang lebih paham akan hal itu. Jadi Bapak nanti akan meminta diingatkan oleh kepala sekolah ataupun teman rekan sejawat gitu ya, dan teman guru yang mungkin sudah senior ya Pak ya. Bagus sekali Pak rencananya. Kapan Pak rencana tersebut akan Bapak laksanakan? Mungkin waktu dekat ini Bu, jadi lebih cepat lebih baik. Saya akan banyak belajar Bu terkait ini ya. Ini mungkin salah satu kelemahan saya nanti ke depan akan lebih semaksimal mungkin untuk mendalami ini ya. Gitu Bu. Baik Pak, Bapak sudah tahu ya kelemahan Bapak tadi dan sudah punya rencana untuk melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Dan kita sudah membuat komitmen ya untuk pembelajaran ke depannya agar Bapak lebih baik lagi. Tadi Bapak sudah menyampaikan hasil evaluasi Bapak atau hasil refleksi Bapak. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan hasil evaluasi saya terhadap pembelajaran yang Bapak sudah laksanakan dan sudah saya observasi kemarin. Silakan. Mohon maaf ya Pak ya, Bapak jangan tersinggung dulu nih. Saya takutnya nanti saya sampaikan hasil observasi saya Bapak malah tersinggung. Mohon maaf, jangan dulu ya Pak ya, karena ini memang untuk pembelajaran ke depannya supaya lebih baik lagi. Baik Pak. Hasil dari observasi saya kemarin terkait dengan pembelajaran yang Bapak laksanakan, kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik Pak. Memang Bapak di awal benar kata Bapak tadi grogi ya, tegang gitu ya, padahal harusnya mah tidak grogi ya, karena memang kita sudah melakukan percakapan pra-observasi kemarin, tapi rupanya ya Pak ya ada rasa grogi, sehingga pembelajarannya sudah baik. Saya lihat anak-anak juga sudah Bapak kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Terus di awal juga Bapak sudah ada speaking supaya anak semangat, karena memang belajarnya kemarin itu di akhir, di pertengahan jam ke 5, 6, 7 ya Pak ya, 3 jam. Nah, karena grogi tadi, Bapak itu banyak yang lupa. Yang pertama,
di awal kan udah grogi nih, lupanya apa? Bapak lupa menyampaikan tujuan pembelajaran ya Pak ya? Iya, saya ingat. Benar? Iya, benar. Iya, Bapak lupa menyampaikan padahal itu tujuan pembelajaran itu sangat penting disampaikan ke anak karena memang apa yang kita capai anak kita sampaikan dulu di tujuan pembelajaran supaya bisa tercapai nantinya Pak. Terus yang kedua, Bapak juga mungkin karena grogi tadi nih Pak, lupa dengan menyampaikan kesepakatan belajar atau kesepakatan kelas di kelas Bapak. Jadi itu tidak tersampaikan. Gitu. Terus selanjutnya, Bapak tadi sudah bilang bahwa memang benar. Saya lihat kemarin itu anak-anak hanya sedikit yang aktif. Jadi jatuhnya FFP-nya sudah bagus, tapi karena memang anaknya kurang begitu aktif, kurang rangsangan tadi, sehingga jatuhnya pembelajarannya masih terlihat berpusat kepada guru gitu, bukan kepada murid. Lebih ke metode ceramah. Iya, mungkin itu nanti tadi dengan rencana Bapak nanti itu bisa ke depannya bisa diperbaiki. Jadi itu karena anak-anaknya kurang aktif, terus akhirnya mungkin karena Bapak lupa juga untuk membagikan buku paket sebagai sumber belajar ke anak, sehingga anak bingung gitu mau apa, padahal memang Bapak udah menyajikan video pembelajaran sudah Bapak sajikan, terus Bapak juga sudah menjelaskan, tetapi karena ini matematika kurang ini kalau misalnya tidak ada buku paket di situ sebagai sebagai sumber belajar untuk siswa. Itu saja mungkin Pak, kedepannya mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak lakukan jauh lebih baik lagi. Amin. Apalagi tadi dengan rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan sehingga Bapak jauh lebih berkembang lagi. Iya. Terakhir nih Pak, di percakapan pasca observasi ini, apa yang Bapak dapatkan dari sesi percakapan pasca observasi ini? Yang tadi ternyata banyak sekali kekurangan. Ini sangat membantu saya untuk kedepannya ya Bu. Terkait mungkin tadi ketika saya mengajar ada beberapa hal yang saya tinggalkan, misalkan tujuan pembelajaran, kemudian tadi media pembelajarannya juga kurang ya, misalkan buku paket itu mungkin karena saya lupa. Mungkin ke depan saya bisa menutupi kekurangan itu, saya akan bisa lebih baik lagi gitu berkat observasi ini Bu. Gitu. Saya akan belajar dan terus belajar gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Sarif atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan rencana Pak Sarif bisa dilaksanakan. Nanti saya tunggu aksinya seperti apa dan perubahannya seperti apa. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Baik, itu tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya laksanakan bersama Bapak Muhammad Syarifuddin dan didampingi oleh Bapak pengajar praktik Bapak Iip Firdaus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.